satu bukti sejarah. Ini. Ya. Benar Pak Karno di sini ya. Pak Karno meresmikan Tugu ini, Tugu Tunggal ini namanya Tugu Tunggal. Ya. Pak Karno meresmikan pada tahun 1946. Tugu Tunggal yang apa gorengan wajan. Apa itu? Itu memperingati perjuangan masyarakat Probolinggo pada tanggal 18 Juli 1813 perang yang pernah terjadi. Halo teman-teman, setia pemirsa Probolinggo TV. Kali ini saya berada di alun-alun Kota Probolinggo, akan membahas tentang hari jadi Kota Probolinggo yang sebagian masyarakat kota kurang setuju terkait dengan penetapan hari jadi Kota Probolinggo yang ke-661 karena angka itu dianggap terlalu jauh dibanding dengan Kabupaten Probolinggo yang lebih awal terbentuk daripada kota. Saat ini saya sedang bersama Cak Eko. Cak Eko ini dikenal dan aktif menelusuri sejarah-sejarah baik di Kota Probolinggo ataupun Kabupaten Probolinggo. Selamat siang Pak Eko, monggo diperkenalkan dulu pada pemirsa. Oke, selamat siang pemirsa Probolinggo TV ya. Kali ini saya di alun-alun diundang oleh beliau ya atau Probolinggo TV untuk meluruskan apa yang tidak lurus seperti sejarah. Tentunya saudara sudah kalau asli Probolinggo tentunya kenal dengan saya, Cak Eko ya. Warga mana teman? Saya aslinya dari Jalan Cokroaminoto. Aslinya kota ya? Iya. Ya sudah berapa tahun menelusuri tentang kota dan Kabupaten Probolinggo? Menelusuri sejarah Probolinggo, Probolinggo Raya ya, kota ya. Dan kabupaten itu saya mulai dari tahun 2004 sampai 2018. Sebenarnya gimana sih hari jadi Kota Probolinggo sebenarnya menurut penelusuran sampean? Sementara ini kan pemerintah kota menetapkan yang ke-661 tanggal 4 September. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya Pak ya, ini bukan menurut saya pribadi. Ya. Tapi menurut data-data kuno yang saya punya, Didukung oleh data ya? Data kuno seperti lontar dan lain-lain. Kalau kita merujuk ke kitab kuno, kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1359 oleh Empu Prapanca, itu pada 4 September Prabu Hayam Wuruk datang ke Probolinggo atau ke Bumi Banger ya, untuk membabat alasnya Probolinggo pertama kali itu pada 4 September 1359. Itu kabupaten waktu itu apa kota? Kadipaten. Kadipaten. Iya. Kadipaten dipimpin oleh Akuwu yang diawasi langsung oleh Lumajang. Berarti masuk wilayah Kerajaan Mojopahit ya? Iya, betul. Di bawah komando Lumajang. Lumajang. Untuk Probolinggo ya, kalau saat ini untuk Probolinggo dulu itu diawasi oleh Kadipaten Lumajang. Kemudian diresmikan secara resmi atau kalau zaman sekarang itu ditandatangani atau ditok ya pada 28 September 1359 menjadi Kadipaten Banger, bukan Kota Banger. Kadipaten Banger itu identik dengan Kabupaten Probolinggo, belum? Ya. Belum. Masih belum terbentuk Kabupaten Probolinggo, belum. Nanti selanjutnya kalau Kabupaten Probolinggo itu
dibentuk atau dirubah namanya dari Kadipaten Banger menjadi Kabupaten Probolinggo pada tahun 1770 oleh Kanjeng Jimat, Bupati kedua. Waktu Kadipaten itu di pejabatnya apa nama istilahnya? Namanya apa? Adipati, apa Bupati atau yang lain? Aku. Ya. Apa itu? Waktu zaman Majapahit itu aku. Kalau sekarang sama dengan Bupati ya. Bupati ya. Aku. Kalau Adipati masih sudah Di atasnya ya? di atasnya lagi. Oh, Adipati Lumajang. Adipati Lumajang di sini aku Banger. Banger. Jadi masih dalam pengawasan Kadipaten Lumajang. Itu, Pak. Itu untuk Kadipaten untuk 1359. Untuk kota Probolinggo sendiri menurut jenengan? Kalau untuk kota Probolinggo sendiri hari jadinya maksudnya. Iya. Hari jadinya kita merujuk ke dokumen Belanda. Dokumen Belanda itu menyebutkan kalau kota Probolinggo atau Kadipaten Probolinggo itu dipecah menjadi dua. Menjadi kota dan kabupaten pada 1 Juli 1918. Itu asli adanya kota Probolinggo. Kalau berdasarkan itu kira-kira usia Kalau berdasarkan dokumen Belanda 1918 ya kurang lebih 102 ya? Ya 102 tahun 102. usianya sudah. Kalau berdasarkan dokumen itu ya. Kalau berdasarkan pengesahan wali kota, Kalau berdasarkan pengesahan wali kota pertama, pelantikan pertama kali wali kota itu 10 Juli 1928. Lebih muda lagi. berarti sekitar 92 tahun ya? Sekitar itu, Pak. 10 tahun kemudian ya. Itu kan wali kotanya John Major apa? Ya, Orang Belanda. Orang Belanda. Jadi kota Probolinggo itu dipimpin oleh orang bangsa Eropa, bukan Belanda, itu Eropa ya. 2 ke 3. Pertama, kedua, ketiga itu bangsa Belanda. Setelah kemudian itu masuk Jepang. Jadi sebaiknya itu yang 661 apa 102 sekarang menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya, Iya. Kalau menurut saya kota Probolinggo seharusnya pakai yang 100 tahunnya. 100 Jangan tahun, yang pakai yang 661 tahun, jangan. Kenapa? Kenapa? Di sini ada efeknya, Pak. Efeknya untuk generasi kita berikutnya. Mereka akan kebingungan mencari sejarah kotanya sendiri. Kalau kota Probolinggo masih memakai 661 tahun. Itu kan berdasarkan sejarah juga, penelusuran sejarah bahwa kenapa pemerintah kota Probolinggo menggunakan sampai sekarang itu usianya 660 tahun padahal menurut sampean yang semestinya 102 ya, Iya. dimulai tahun 1918. Itu kan karena peperangan antara Minak Jinggo dengan siapa itu? Perang Parek-Rek itu di Pajarakan. Nah, ini yang membingungkan. Menimbulkan kebingungan masyarakat seperti ini, Pak ya. Jadi karena tidak, ini efeknya, salah satu efek karena kota Probolinggo menggunakan tahun 1359 sebagai hari jadi. Ini efek, salah satu efek kebingungan sejarah. Itu efeknya. Karena apa? Karena seharusnya 100 malah menjadi 600 tahun ya. Itu efek samping dari salahnya ngambil hari jadi. Efeknya seperti itu, kebingungan sejarah. Sebenarnya kalau diurut Pak ya, kalau diurut Perang Paregreg itu terjadi tahun berapa? Dan nama Banger sendiri adanya tahun berapa? Yang ini Nggak nyambung ya? nggak nyambung. Padahal nama Banger itu sudah ada tahun sebelum Majapahit sudah ada. Bahkan di era Singosari sudah nama Banger. 1000 tahun 1200 ya. Kenapa diceritakan pada masa Perang Paregreg? Masa Perang Paregreg tahun berapa? Tahun 1406. Perang Paregreg terjadi di Probolinggo 1406. Jadi pemerintah kota Probolinggo ini tidak perlu ke sana ya, ke tahun itu, cukup di
sejak era Belanda ini ya. Untuk kepentingan data sejarah, untuk kepentingan data sejarah yang mungkin diperlukan oleh pemerintah sendiri, kemudian diperlukan oleh generasi-generasi kita selanjutnya, itu seharusnya Kota Probolinggo mengambil 102 tahun atau 1918. Tapi ini kan kadung Mas, kadung sudah diresmikan di era DPRS pada waktu itu sekitar tahun kalau tidak salah 1950. Kenapa pemerintah kota bersama DPR mengambil hari jadi Kota Probolinggo? Itu sejarahnya Perang Paregreg, karena katanya kalau mengambil pada masa kolonial Belanda, mereka tidak mau karena sejarah Kota Probolinggo tidak mau istilahnya ada berbau kolonial Belanda. Di sini menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya ini salah Pak ya. Mengambil seperti itu salah karena tidak mau mengambil tatanan pemerintahan yang dibuat oleh Belanda. Ya. Nah, tapi sekarang, itu kan kenyataan itu. Ya, kenyataannya kan seperti itu. Datanya seperti itu. Dan bukti sejarahnya seperti itu. Kenapa tidak diambil? Jangan hari jadi yang dibuat oleh Belanda tidak diambil. Sistemnya Belanda dipakai. Kan aneh. Mestinya ya itu sudah ya. Iya. Dari mana aja itu asal sejarahnya, apa itu dari Belanda atau dari mana? Ya, sudah itu sudah. Seharusnya 1359 atau 4 September 1359 itu seharusnya milik kabupaten. Itu seharusnya, Pak. Biar nanti sejarah Probolinggo itu tertata dengan baik. Terus harapannya terhadap pemerintah kota sekarang ini dengan adanya perbedaan pendapat di masyarakat tentang hari jadi Kota Probolinggo, perlu dengan gimana saran harapan saya? Ya. Harapan saya pribadi itu demi tertatanya sejarah Probolinggo, demi kemajuan Probolinggo itu sendiri, hari jadi harap dikaji ulang, sehingga bisa nanti sejarah Probolinggo, khususnya Kota Probolinggo itu bisa tertata dengan rapi dan baik dan tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Itu harapan saya. Apalagi hari ulang tahun atau hari jadi Kota Probolinggo yang tanggal 1 Juli itu pernah diperingati juga sebelum itu dirubah menjadi 61 yang sekarang, katanya begitu. Oh iya, dulu pernah diperingati memang. Ya dulu pernah. Waktu itu saya masih kecil, masih usia sekolah SD. Itu 1 Juli ya? 1 Juli 1918. Namun karena pertimbangan pejabat yang tidak mau memakai hari jadi yang dibuat oleh Belanda, jadi akhirnya dirubah tanpa memperhitungkan ke depannya bagaimana. Berarti seharusnya dikembalikan ya? Seharusnya dikembalikan ke 1 Juli 1918 atau pertama kali wali kota Probolinggo dilantik 10 Juli 1920. Berarti ada 2 pilihan ya? Ada 2 pilihan. Atau kalau masih mau pakai 13.9 bisa, cuman tanggalnya beda. Karena 4 September itu ya, 4 September 1359 itu pertama kali dibukanya Probolinggo. Kemudian diresmikan pada 28 September. Probolinggo ya, bukan kota. Probolinggo, ya? bukan kota. Probolinggo. Dari Banger berubah nama menjadi Probolinggo itu 4 September itu. Bukan. Dibukanya pertama kali 4 September itu dibukanya pertama kali. Kalau dari Banger dirubah menjadi Probolinggo itu pada 29 September tahun 1770. Bukti sejarahnya bisa dilihat masjid ini bukti sejarah. Seandainya nanti pemerintah kota baik itu eksekutif atau legislatif menghendaki perubahan, karena ada masukan dari masyarakat
Kota Probolinggo tentang hari jadi, misalnya nanti butuh narasumber yang kompeten, sampean siap ya? Siap, saya siap, selalu siap. Untuk Probolinggo saya siap. Untuk dihadirkan di eksekutif ataupun Siap. legislatif ya. Untuk Probolinggo, untuk kemajuan Probolinggo, untuk tertatanya kembali sejarah Probolinggo saya siap menghadapi apa itu profesor-profesor sejarah. Kalau tentang Probolinggo, monggo. Saya dulu pada waktu sekolah SMA itu ada sejarah juga tentang ini, tentang Kota Probolinggo. Kota Probolinggo ini termasuk salah satu dari 7 kota yang didirikan oleh Belanda melalui VOC Serikat Dagangnya. Di antaranya Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Blitar. Kalau kata Pasuruan sendiri, saya kemarin lihat itu hari jadinya yang ke-330, Malang itu kalau tidak salah 102, Blitar 104, Mojokerto berapa? Sekitar 100-an. Mungkin itu juga bisa dijadikan dasar selain tadi yang sampai katakan itu. Oke. Kalau tentang sejarah, Pak ya. Ya. Kalau tentang sejarah ini menurut saya, kalau tentang sejarah mau dijadikan acuan atau dasar itu kita cari sumbernya. Sumber yang valid, sumber atau catatan kuno kita cari itu untuk dijadikan dasarnya. Itu kalau tentang sejarah. Kalau saya pribadi kalau dengan sejarah kota lain selain Probolinggo, oke lah, serah. Tapi kalau sejarah Probolinggo, tunggu dulu. Kita lihat dulu. Iya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih masukannya Mas Eko tentang sebenarnya hari jadi Probolinggo itu kapan? Ini kan ada dua versi. Mas Eko telah meluruskan sebaiknya, dikatakan tadi sebaiknya mengikuti karena ini dibuat oleh Belanda ya, sebaiknya mengikuti Belanda, tidak perlu jauh-jauh ke sana yang bahkan melampaui yang kabupaten hanya 275, Kota Probolinggo justru lebih tua 661 kan itu. Kalau orang kayaknya ditertawakan sama warga yang tahu tentang sejarah itu. Iya, Ya, pasti, ya. pasti. Oke, terima kasih telah bersedia berbincang-bincang dengan Probolinggo TV. Siap. Ya, terima kasih, monggo.